Halo, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Banyak sekali brand Cina yang mengisi segmen 300 ribuan ke bawah. Ada KZ, CCA, Moondrop, Tanjim, KB Ear, kemudian QKZ, TRN, dan masih banyak lagi. Bahkan yang belum saya coba dan yang baru saja di launching. Ini pasti bikin bingung teman-teman mau ambil yang mana. Utamanya buat yang belum mengenali sound signature yang disukai masing-masing. Nah, duo KZ dan CCA ini juga bisa nambah bingung teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngucapin makasih nih buat Om Yuan yang udah ngirim unitnya. Si paling ganteng dan paling cantik. Memang desain itu selera. Tapi buat saya kedua YM ini punya desain yang paling cakep di antara semua KZ dan CCA di kelas ini. Nah, KZ TSX ini selain ganteng, bahan metal yang ada di faceplate kesannya lebih mahal dibanding kebanyakan ayam yang menggunakan faceplate metal. Sedangkan CCA Lyra selain cantik juga dapat kesan mewahnya. Ditambah sedikit efek bling-bling dari faceplate-nya yang ala-ala diamond. Jadi overall, kedua ayam ini punya kualitas housing yang cukup solid. Namun ukuran housing Lyra agak bulky. Samalah dengan KZ TK6S. Nah, ini kualitas mic dan perbandingannya. Oke, ini kualitas mic dari kabelnya KZ atau CCA. Oke, ini kualitas mic dari QKZ AK6 Pro. Oke, ini kualitas mic-nya Ricoh atau Yusicon SG01. Lanjut bahas soal fitting. Di telinga saya ini pas-pas aja. Dan tingkat kedap atau isolasinya juga bagus. Namun KZ TSX lebih nyaman buat saya untuk dipakai lama-lama. Oke, untuk kualitas audio kedua YM ini bedanya tipis saja dengan produk KZ atau CCA di tahun ini dan di kelas yang sama. Dan seperti biasa KZ atau CCA sangat mudah untuk di-drive. Oke, saya akan bahas dulu yang KZ TSX. Kalau teman-teman pernah nyoba KZ DK6S, ZES, EDA Persibas, bahkan Blonde Bell 03. Nah, KZ TSX ini gak akan asing di telinga teman-teman. Soalnya punya tuning yang mirip. Tonalnya P-shape, kemudian hangat atau warm, dan tempernya natural. Low-nya di boost alias bassnya gede, deep, dan nampol. Namun kontrolnya lumayan baik, speednya juga cukup oke, dan tidak sebumi dan selambat bassnya Blonde Bell 03. Tapi memang cukup bumi dan ada bleed ke bagian mid. Nah, kelemahan lainnya yaitu bassnya kurang clean. Lanjut ke bagian mid. KZ TSX ini midnya cukup tebal, tapi agak mundur dan posisi vokalnya agak di belakang instrumen. Kemudian kualitas vokal lumayan baik, natural dan minim sibilan. Tapi kesannya kurang lepas dan kurang sweet aja. Lanjut ke bagian high. Treble-nya ESX ini smooth dan detailnya cukup baik. Tapi clarity-nya kurang muncul dan ekstensinya cukup roll off. Selain itu agak gelap dan sedikit picky. Ya sedikit aja sih, tidak begitu mengganggu. Nah, untuk kemampuan teknikalitas bisa dibilang lumayan. Soundstage-nya lumayan luas dan depth-nya cukup baik, jadi masih cukup megah. Tapi untuk resolusi, separasi, dan imaging, ini biasa saja untuk kelas 200 ribuan. Ya sekelas lah dengan KZ DK6S. Tapi bagusnya ESX punya transient yang lebih cepat dan ngepek ke speed bass walaupun bassnya gede. Tapi overall kemampuan teknikalitasnya memang masih di bawah CCA CRA+. Oke, lanjut ke CCA Lyra. Saya bisa katakan ayam ini adalah versi semutnya CCA CRA+. Tonalnya P-shape tapi gak se-P-shape KZ TSX. Ya di sini sedikit mendekati Harman tuning. Kuantitas bassnya cukup gede samalah dengan CRA+. Dan di bawah KZ TSX yang memang lebih gede. Tapi di sini kontrolnya lebih baik dan malah lebih fun dibanding bassnya ESX yang lebih bumi. Juga lebih minim bleed ke bagian mid. Tapi balik lagi, kalau ngomongin soal nampol mana, bass KZ TSX memang lebih nampol.
Kemudian mid-nya juga sedikit lebih maju dan vokalnya lebih lepas dibanding ESX. Jadi overall untuk kualitas vokal lebih baik di CCA Lyra. Nah, untuk treble-nya juga cukup smooth tapi tidak se-warm KZ ESX. Detail, ekstensi, dan clarity-nya juga sedikit lebih baik dan lebih clean dibanding ESX. Namun Lyra juga punya kelemahan, yaitu sedikit picky. Tapi sekali lagi bukan yang tajam dan tidak begitu mengganggu. Nah, untuk kemampuan teknikalitas, Lyra juga sedikit lebih baik dibanding ESX. Soundstage-nya sedikit lebih luas, separasinya lebih rapi, dan imaging-nya sedikit lebih akurat. Oke, balik lagi ke perbandingan dengan CCA CRA+. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Lyra ini adalah versi smooth-nya CCA CRA+. Kuantitas dan kualitas bass-nya sangat mirip. Kemudian posisi mid-nya juga mirip. Nah, bedanya vokal di CRA+ lebih bright dan tone-nya sedikit lebih tipis. Sedangkan Lyra vokalnya lebih natural. Nah, perbedaan yang paling kontras yaitu di bagian treble. Di CCA Lyra dibuat lebih smooth. Sedangkan di CRA+ lebih detail, lebih sparkling, dan lebih extended. Tapi kalah natural dibanding Lyra. Namun untuk kemampuan teknikalitas, CCA Lyra masih di bawah CRA+. Oke, kesimpulannya gini. KZ ESX adalah IM bass head yang cukup baik dan datang sebagai penantang. Di kelas ini sudah ada KZ-DQ 6S, ZES, Nesa CKDB3, dan bahkan Blonde Bell 03. Secara desain dan fitting menurut saya semuanya lewat dibanding ESX ini. Kecuali ZES build quality-nya lebih solid. Kemudian bass ESX juga paling oke. Kuantitasnya sangat mirip dengan IM yang tadi saya sebutkan. Tapi speednya lebih oke. Namun sayang kualitas vokal dan treble-nya gak sebaik Blonde Bell 03 atau bahkan KZ-DQ 6S. Jadi overall untuk kualitas audio atau sound quality, buat saya lebih oke KZ-DQ 6S dan jelas lebih oke Blonde Bell 03. Walaupun bassnya lebih bloated. Nah, untuk CCA Lyra, saya malah lebih suka ke IM ini dibanding KZ ESX. Ini bukan masalah bass head atau tidaknya, tapi overall kualitas audio CCA Lyra sedikit lebih baik dan lebih rapi. Nah, buat teman-teman yang punya CRA+ dan suka sama tonalnya, tapi misalnya gak suka sama treble-nya yang sparkling dan extended, nah, CCA Lyra ini patut untuk dimiliki atau bahkan pindah ke sini. Tapi buat saya tetap CRA+ ini spesial di kelas ini. Dan saya akan koleksi keduanya. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.